الشوق يبقى في اغترابي تقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي ثم كنت واربي سيد الحسنة موها وخالق الناس بخلق حسن وقال في حديث الأخرى خيركم من تعلم القرآن وعلمه اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا amma ba'd. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan taufik, hidayah dan maunahnya dan kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah berikan pada kita, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini atas izin Allah kita diperkenankan untuk bisa melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian ilmu, dan ini merupakan nikmat yang terbesar yang Allah berikan pada kita, sehingga kita bisa berkumpul insyaallah di Riyadul Jannah, yaitu taman-taman surga, taman-taman ilmu yang dimana seluruh makhluknya Allah senantiasa bersolawat, bahkan para malaikatnya, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, baik yang di darat maupun yang ada di laut, semuanya memberikan doa ampunan kepada orang-orang yang senantiasa mengajarkan ilmu dan belajar ilmu agama. Dan beruntunglah bagi kita insyaallah, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat, mendapatkan barokahnya, sehingga kita didoakan oleh makhluknya. Dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita masih tetap istiqomah untuk senantiasa mentaati dan ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan ketaatan kita, ibadah kita menjadi keistiqomahan kita agar senantiasa kita diwafatkan oleh Allah dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita sebagai hamba yang mengaku muslim, yang mengaku beriman, maka tentunya kita senantiasa untuk mengingat Allah, senantiasa kita untuk tetap lurus dalam beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena menjaga ibadah yang benar itu lebih sulit daripada ibadah itu sendiri. Terutama di akhir zaman ini, para jamaah Bapak Ibu, banyak umat Nabi yang sudah disampaikan oleh Nabi, mereka menyimpang dari kebenaran. Di saat ketika mereka beribadah kepada Allah, mereka tidak mengikuti panduan, aturan, petunjuk yang benar sesuai dengan kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Rasulnya yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga banyak di antara mereka ketika mereka beribadah, ketika mereka melakukan amal-amal kebajikan, sehingga mereka tidak dipandu dengan petunjuk yang benar. Artinya mereka sesuai dengan akalnya, hawa nafsunya. Nah, ini yang menyebabkan mereka menyimpang dari kebenaran. Oleh karena itu para jamaah Ibu, pentingnya kita untuk terus belajar di sini bagaimana supaya agar ibadah kita, amal kebaikan yang kita kerjakan ini betul-betul selaras sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Allah di dalam kitabnya yang mulia Al-Quran, dan juga di dalam sunnah beliau yang mulia atau hadis-hadis yang sahih ya Allah. Maka oleh karena itu Allah Ta'ala berpesan kepada manusia, terutama bagi mereka yang mengaku Islam, mengaku iman. Ada beberapa pesan yang harus kita ambil di dalam firman-Nya. Begitu juga tadi yang disampaikan, dibacakan oleh imam di dalam sholat. Paling ada tiga pesan di sini yang kita ambil manfaatnya, ibrahnya, pelajarannya. Kalau kita merujuk di dalam surat Ar-Rum, surat yang 30, ayat 30, 31 dan 32, ada 3 ayat yang insya Allah ini bisa memberikan pesan yang bermanfaat, yang besar sekali manfaatnya, faidahnya.
Yang pertama di sini Allah berpesan kepada kita, fa'akim wajhaka lid-dini hanifah, agar senantiasa menghadapkan wajahmu menuju agama Allah yang lurus. Jadi kata-kata dinu hanifah ini adalah tauhid, la ilaha illallah, atau ajaran Islam, syariat Allah Ta'ala. Artinya Allah di sini memerintahkan, berpesan kepada manusia, khususnya kepada orang yang beriman, agar senantiasa ketika ibadah kepada Allah lurus. Bagaimana cara mentauhidkan Allah yang benar? Jangan sampai menyimpang dari syariat, apalagi jatuh dalam kekufuran, kesyirikan, atau kekafiran. Banyak orang yang ibadah, ternyata ibadahnya tidak bermanfaat di sisi Allah. Kenapa? Karena masih menyimpang dari syariat, bahkan terjerumus dalam kesyirikan. Nah, ini yang paling berbahaya Bapak Ibu. Oleh karena itu, berdasarkan ayat ini para ahli tafsir mengatakan bahwa Allah memerintahkan kepada manusia di saat ketika beribadah kepada Allah itu harus benar. Bagaimana cara mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah berdasarkan sifat-sifatnya, perbuatannya, syariatnya, aturannya, hukum-hukumnya. Itu harus benar sesuai yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW di dalam syariat Islam, berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabinya yang mulia SAW. Jangan sampai menyimpang. Kenapa? Karena fitrah yang Allah ciptakan kepada manusia pada dasar itu benar, bersih. Ya, bagaimana manusia bisa menyimpang, keluar dari kebenaran, menentang aturan Allah? Disebabkan karena mereka keluar dari fitrahnya Allah. Fitratul lati fataran nasa 'alaiha. Ketika Allah menciptakan manusia sesuai dengan fitrah, bersih, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis Imam Bukhari ketika menafsirkan ayat ini. Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu yuladu ala fitrah, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam kondisi apa? Fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi nusarinanihi aymajsanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani ataupun Majusi, penyembah api. Jadi kalau kita kembali kepada ayat dan hadis Nabi Muhammad SAW, ketika Allah menciptakan manusia dalam kondisi yang bersih fitrah, tidak tercampuri dengan noda-noda dosa syirik, dosa kekufuran, atau dosa-dosa besar yang lainnya, ini dirusak sama kedua orang tuanya. Bagaimana merusaknya? Ketika orang tua ini jauh dari agama, tidak mengenal Allah, tidak mengikuti syariatnya yang benar, maka yang terjadi dirusak itu anak itu, Bapak. Dirusak oleh kedua orang tuanya. Ketika orang tuanya tidak mengikuti aturan Allah, tidak mentauhidkan Allah, tidak ibadah kepada Allah, maka rusak dah. Akhlaknya, agamanya, tauhidnya, akidahnya, keyakinannya rusak. Sehingga menjadi anak itu mengikuti perbuatan, ucapan, keyakinan, ibadahnya kedua orang tuanya yang beragama Yahudi, Nasrani, Majusi, ataupun mereka yang tidak mengenal agama, ateis. Atau mereka mungkin abangan kalau orang Jawa, tidak mau ibadah kepada Allah meskipun mereka hanya mengaku sebagai orang Muslim. Jadi Islam KTP, Pak. Itu namanya Islam abangan, Islam KTP. Hanya mengaku Islam tapi dia tidak mau melaksanakan perintah Allah, tidak mau sujud, tidak mau sholat atau ibadah-ibadah yang lain. Padahal di sini pesan Allah, Pak, fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Hadapkanlah wajahmu menuju agama Allah, yaitu syariat Allah, agama Islam yang bersih, tidak ternodai dengan dosa syirik atau dosa kekufuran. Nah itu pesan pertama. Pesan yang kedua, kata Allah Ta'ala, munibina ilaihi wattaqu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Ketika mereka bertobat dari kesyirikan, kekafiran, atau minimal al-kabair, dosa-dosa besar, maka pesan Allah adalah apa? Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah, menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang kedua, hendaknya engkau menegakkan sholat, menjaga sholat 5 waktu. Dan ketiga, wala takunu minal musyrikin, jangan menjadi orang musyrik kembali. Masya Allah ya. Dalam satu ayat surat Ar-Rum ayat 31 ini ada 3 pesan. Ada 3 nasihat dari Allah. Yang pertama adalah hendaknya engkau diperintahkan bertakwa, ini perintah. Yang kedua perintah sholat. Yang ketiga ada larangan. Jadi dalam satu ayat ada 2 perintah, ada 1 larangan. Jelas Pak Bu ya? Nah, itu. Tapi syaratnya apa? Munibin. Mereka bertobat. Bertobat dari apa? Dosa-dosa yang membatalkan Islam dan keimanan.
Jadi para ahli tafsir sebagaimana Abu Aliyah, Imam Mujahid, Ikrimah dan yang lainnya ketika menafsirkan munibin yang kemudian di situ diiringi dengan kata-kata salat, ini menunjukkan mereka melakukan dosa pembatal Islam, pembatal iman, yaitu kesyirikan atau kekufuran. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis Imam Muslim dari Sauban, apa kata Nabi? Baina rujuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Yang membedakan orang muslim, orang mukmin dengan orang kafir musyrik adalah meninggalkan sholat. Makanya di situ menggunakan kata munibin. Jadi taubatnya taba al-inaba minal kufri wa syirki. Bertobat dari kesyirikan dan kekafiran. Ya nggak main-main Pak Bu, ya. Karena diiringi dengan sholat. Kecuali kalau di situ tidak ada sholat, mungkin hanya sekedar bisa interpretasinya ataupun penafsirannya bisa juga itu hanya sekedar dosa besar, mabuk, zina, makan riba, mencuri, membunuh. Tapi nggak main-main di sini. Kata-kata inabah munibin di situ sebagai bentuk fiil, sebagai bentuk isim fa'ilnya, orangnya, pelakunya munibin. Mereka yang bertobat dari apa? Dosa kesyirikan dan kekafiran. Dan itu diiringi apa Pak Bu? Bukan sekedar takwa. Kadang orang ada sekedar takwa, tidak ditegaskan di situ kata-kata sholat, maka banyak orang yang menganggap yang penting kita syahadat itu sudah takwa. Enggak bisa. Ingat ya. Maka ini tegas Allah katakan, wattaqu wa aqimus sholat. Hendaknya mereka bertakwa dan tetap menjaga sholatnya. Masya Allah ya. Jadi kalau kita membaca di dalam Al-Quran ya 30 juz ini ya. Jadi kata-kata iman, kata-kata amal soleh itu kalau sudah nanti diiringi dengan kata sholat lagi, ini nggak main-main Mbak. Jadi menunjukkan sholat itu dasar keimanan seseorang atau aslul iman. Dan itu tidak ada perbedaan pendapat. Ya, siapapun orang yang tidak sholat 5 waktu jelas batal sudah imannya Pak. Coba kalau kita buka di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 177, ya. Allah katakan innalladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus shalah. Coba bayangkan. Sesungguhnya orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh dan mereka mensolat loh. Ngapain ditambah solat lagi? Padahal kata-kata amilus sholat itu sudah di situ mencakup ya sholat, puasa, zakat, haji, umroh ataupun dakwah dan yang lain, jihad. Tapi kenapa Allah menonjolkan kata-kata sholat? Kenapa? Agar manusia itu selalu dia betul-betul hati-hati. Jangan sampai kata-kata amilus sholat, mengerjakan amilus sholihat, mengerjakan kebaikan itu hanya sekedar hal-hal yang sifatnya umum, sehingga ada yang prinsip ditinggalkan sholatnya. Mungkin banyak orang di luar sana, maaf ya Pak Bu G, sedekah, zakat, haji ataupun yang lain umroh, tapi kadang-kadang sholatnya masih ditinggalkan atau bolong-bolong minimal. Nah ini bukan termasuk orang yang beriman. Bukan orang beriman, ini sepakat ini Bapak Ibu. Jelas ya? Ini pentingnya kalau kita memahami tafsir di dalam ayat-ayat Allah di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Tip. Yang kedua. Yang ketiga, pesan terakhir apa? Minal ladina faraqu dinahum wa kanu hizbin bima ladin farihin. Ya, si'an kullu hizbin bima ladin farihin. Ketika mereka berpecah belah dari agama mereka menjadi berbagai sekte-sekte ataupun menjadi kelompok-kelompok atau menjadi jamaah-jamaah ataupun menjadi organisasi-organisasi, sama. Jadi kata-kata faraqu dinahum wa kanu hizbin, ya, atau syai'an kullu hizbin bima ladin farihin. Jadi kata-kata faraqu di sini adalah mereka berpecah belah, mereka tidak mau bersatu dalam hal untuk menegakkan kalimat Allah, menegakkan la ilaha illallah. Mereka berpecah belah. Sama, ini persis sebagaimana keadaan ihwal orang-orang musyrik. Orang musyrik ini senangannya berpecah belah. Ya, mereka menjadi kabilah-kabilah, ya, mereka menjadi kelompok-kelompok. Tujuannya apa? Ya tujuannya adalah untuk saling mereka jor-joran, mereka pamer kekuasaan, kekuatan dan yang lainnya, atau kekayaan. Ini orang kabilah-kabilah orang musyrik seperti itu pada zaman sebelum Nabi diutus untuk menegakkan kalimat tauhid. Nah, ini pesan ketiga, jangan sampai umat Islam ini berpecah belah. Bagaimana caranya? Tetap bersatu di atas kalimat la ilaha illallah, tauhid. Ini yang prinsip. Adapun perbedaan masalah khilafiyah yang tidak prinsip, ya, seperti fikih atau yang lain, ya tafadhol, silahkan, nggak ada masalah. Kenapa? Ini para ulama fuqaha, ulama fikih ini membuka
pintu ruang istihad selebar-lebarnya ketika ada perbedaan pendapat masalah fikih, ini masih ditoleransi Pak Bu, okay? Tapi kalau urusan prinsip la ilaha illallah tauhid nggak ada kata namanya toleransi. Satu, ya, menegakkan kalimat Allah satu. Bagaimana orang itu ketika beribadah harus sesuai dengan tauhid la ilaha illallah. Kalau tidak, ibadahnya tidak bermanfaat. Jelas Pak Bu, okay? Kalau tauhidnya rusak, maka rusak ibadah yang lainnya. Nah, ini prinsip. Itu yang kami sampaikan, semoga ini bisa memberikan manfaat ya. Bagaimana kita selalu mentelaah, mentadaburi ya ayat-ayat Allah yang dibaca oleh imam atau yang kita baca. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita tafahum, memahami isi yang ada di dalamnya, bukan sekedar kita baca, kita hafal, tapi yang paling penting adalah kita faham, dan yang paling penting lagi adalah kita amalkan. Karena Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan di dalam kitab Al-Fawaid bahwa dikatakan ahlul Quran adalah mereka al-amiluna bih. Yang disebut dengan Al-Quran adalah wa kanu amilu bih. Mereka yang senantiasa mengamalkan Al-Quran. Meskipun fa in kana la yahfadun. Meskipun mereka tidak hafal ya Pak Bu, tapi mereka bisa membaca dan bisa diamalkan apa yang dia baca. Itu namanya ahlul Quran. Itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika saya membaca di dalam kitab Al-Fawaid, ya itu. Jadi definisi Al-Quran itu, maaf lah ya, itu bukan hafidul bil Quran, bukan hafal Quran, tapi mereka amilud bil Quran. Mereka yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran, meskipun satu ayat yang dia bisa baca atau yang dia bisa hafalkan, kemudian diamalkan, itulah yang disebut ahlul Quran. Sebagaimana hadis Nabi, inna lillahi ahlina minan nas. Allah itu memiliki ahli keluarga di antara manusia. Ketika ditanya, ya Rasulullah SAW, man hum? Siapa mereka ya Rasulullah SAW? Nabi mengatakan, hum al-Quran, ya, wa khasatuhu. Mereka adalah al-Quran dan orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Siapa mereka? Yang mereka mau mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Meskipun hanya hafal satu ayat, Bapak. An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, itu diamalkan. Itu sudah masuk dalam ahlul Quran. Ingat ya, jangan sampai salah definisi. Kalau Al-Quran itu yang hafal 30 juz, 25, 30, 20 juz, tidak. Kalau mereka tidak mau mengamalkan, mereka bukan Al-Quran, bahkan mereka dilaknat oleh Allah. Ala la'natullah zalimin. Katakanlah laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang zalim ketika mereka telah mengingkari ayat-ayat Allah, menolak hukum Allah, dan tidak mau mengikuti aturan Allah atau tidak mau mengamalkan ayat yang diturunkan oleh Allah. Itu bukan ahlul Quran, Bapak. Jelas Bapak nggih? Nah, ini pentingnya kita untuk memahaminya. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.